Hai guys, sebelum kita membahas perbedaan alat optik tersebut, aku akan membahas tentang fungsi dan bagian-bagian. Yang pertama ada loop atau kaca pembesar. Fungsinya untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas. Contohnya, loop digunakan detektif untuk mencari jejak dan digunakan oleh tukang arloji untuk melihat bagian-bagian arloji. Bagian-bagian loop ada lensa cembung, kepala atau bingkai, skru pengendali, dan tangkai loop. Yang kedua, ada mikroskop. Fungsinya untuk melihat dan mengamati objek dengan ukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya, mikroskop digunakan untuk melihat mikroorganisme seperti kuman, bakteri, virus, dan lain sebagainya. Bagian-bagian mikroskop ada lensa okuler, tabung, skru pengarah kasar, skru pengarah halus, lensa objektif, spesimen atau preparat, meja preparat, kondensor, aluminator, kaki mikroskop, diafragma, penjepit preparat, dan lengan mikroskop. Yang ketiga ada teropong atau teleskop. Fungsinya untuk melihat benda-benda besar yang jaraknya sangat jauh agar terlihat lebih jelas. Contohnya, teropong digunakan dalam bidang astronomi untuk melihat benda-benda langit seperti planet dan bulan. Bagian-bagian teropong ada lensa okuler, finder scope, tabung optik, lensa objektif, mounting, half pillar, dan tripod. Perbedaan loop, mikroskop, dan teropong berdasarkan fungsinya, yaitu dari benda atau objek yang diamati. Yang pertama, loop. Alat ini digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil seperti bagian-bagian arloji atau jejak. Sedangkan mikroskop digunakan untuk melihat atau mengamati mikroorganisme seperti kuman, virus, bakteri, sel, dan lain-lain. Yang terakhir, teropong digunakan untuk melihat benda yang letaknya sangat jauh seperti bulan, planet, dan lain-lain. Kemudian, perbedaan berdasarkan bagian-bagiannya yaitu dari lensa yang digunakan. Pertama, jumlah lensa. Loop memiliki satu lensa cembung, sedangkan mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa cembung okuler yang dekat dengan mata pengamat dan lensa cembung objektif yang dekat dengan objek atau benda yang diamati. Dan teropong yang memiliki dua lensa, yaitu lensa cembung okuler dan lensa cembung objektif. Yang kedua, pembentukan bayangan oleh lensa. Pada loop hanya terjadi satu kali pembentukan bayangan saja, yaitu pada lensa cembung. Sedangkan pada mikroskop terjadi dua kali pembentukan bayangan. Yang pertama terjadi pada lensa objektif dan yang kedua terjadi pada lensa okuler. Dan teropong juga mengalami dua kali pembentukan bayangan, yang pertama pada lensa objektif dan yang kedua pada lensa okuler. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Pertanyaannya, amati diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop berikut. Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah: pertama yang diketahui, jarak fokus lensa okuler atau FOK sama dengan 5 cm. Jarak fokus lensa objektif atau FOB sama dengan 2 cm. Jarak antara benda ke lensa objektif atau SOB sama dengan 2,2 cm. Pada soal diketahui bahwa mata yang mengamati adalah mata yang berpenglihatan normal, maka mata tersebut memiliki titik terdekat atau SN sebesar 25 cm. Yang ditanya perbesaran mikroskop atau M total. Untuk mencari perbesaran mikroskop, maka kita menggunakan rumus M total sama dengan MOB dikali MOK. MOB di sini adalah perbesaran lensa objektif dan MOK perbesaran lensa okuler. Untuk mencari perbesaran lensa objektif atau MOB, kita memakai rumus MOB sama dengan FOB per SOB min FOB. Lalu kita masukkan angkanya 2 per 2,2 min 2. 2 per 2,2 min 2 sama dengan 2 per 0,2. 2 per 0,2 sama dengan 10, maka MOB-nya sama dengan 10. Setelah itu, kita mencari perbesaran lensa okuler atau MOK. Untuk mencari MOK, ada dua rumus, pada saat mata berakomodasi maksimum dan pada saat mata tak berakomodasi. Karena pada soal disebutkan bahwa sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sinar sejajar, maka bayangan akan jatuh pada titik tak terhingga. Karena bayangan jatuh pada jarak yang tak terhingga, maka kita menggunakan rumus MOK pada mata yang tak berakomodasi. Dengan rumus MOK sama dengan SN per FOK.
Lalu tinggal kita masukkan angkanya, SN-nya 25, FK-nya 5. SN per FOK sama dengan 25 per 5. 25 per 5 sama dengan 5. Maka MOK-nya sama dengan 5. Setelah mendapatkan MOB dan MOK, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya ke rumus M total. MOB-nya 10 dan MOK-nya 5, maka 10 dikali 5 sama dengan 50. Maka perbesaran mikroskop yang terjadi adalah 50 kali.